Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daraina Fauzia Budiman, NPM 10.111.9174 dari Fakultas Kedokteran. Di mana di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Gambaran Risiko DM Tipe 2 pada Mahasiswa Tingkat 3 Angkatan 2019 FK Unisba pada tahun 2022. Di mana untuk pendahuluannya, berdasarkan data WHO 2019, terdapat 1,5 juta orang meninggal disebabkan oleh diabetes mellitus. Sedangkan berdasarkan International Diabetic Federation menjelaskan pada tahun 2001, 1 dari 10 orang dewasa berusia 20-79 tahun di dunia mengalami diabetes mellitus, di mana Indonesia itu menduduki peringkat ke-7 tertinggi di dunia. Prevalensi diabetes di Indonesia semakin meningkat dari 2013 sampai 2017. Artinya, selama kurun waktu 5 tahun, terjadi peningkatan diabetes di Indonesia yang mencapai 20,4 juta penduduk, di mana berdasarkan Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan prevalensi dari 1,3 menjadi 1,7%. Nah, adapun menurut Riskesdas 2018, mayoritas terjadinya itu pada usia 18 sampai 40 tahun, yaitu 0,2 menjadi 1,1%. Nah, berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tamat akademi atau universitas memiliki proporsi tertinggi, yaitu sebesar 2,8%. Berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwa semua usia berisiko mengalami DM tipe 2, utamanya pada dewasa muda, karena memiliki gaya hidup sedentari yang dapat meningkatkan terjadinya diabetes mellitus. Nah, gaya hidup sedentari yang meningkat ini terjadi pada mahasiswa preklinik kedokteran. Nah, di mana setidaknya mahasiswa preklinik kedokteran menghabiskan 8 jam waktu untuk duduk saat kuliah dan 6 jam untuk tidur normal. Hal tersebut belum termasuk pada kegiatan belajar di rumah atau di luar perkuliahan yang dilakukan baik itu secara berbaring atau duduk. Nah, sehingga aktivitas fisik pada mahasiswa kedokteran preklinik dapat diprediksi cenderung rendah. Rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana gambaran resiko diabetes mellitus tipe 2 pada mahasiswa tingkat 3 angkatan 2019 FK Unisba dengan metode FIND-RISK, di mana tujuannya itu mengetahui gambaran resiko DM tipe 2 pada mahasiswa tingkat 3 angkatan 2019 FK Unisba dengan metode FIND-RISK, di mana untuk metode penelitian ini didesain dengan jenis deskriptif analitik dengan metode cross-seksional untuk menilai gambaran dari resiko diabetes mellitus tipe 2 pada mahasiswa tingkat 3 FK Unisba dengan metode FIND-RISK, di mana kuesioner FIND-RISK ini berisi 8 pertanyaan atau 8 butir pertanyaan, meliputi ada jenis kelamin, usia, indeks massa tubuh, lingkar pinggang, konsumsi sayur dan buah, riwayat konsumsi obat hipertensi, riwayat pemeriksaan gula darah tinggi, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus tipe 2. Adapun subjek dan metode dan populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa tingkat 3 FK Unisba yang tinggal di Jawa Barat pada tahun 2022 sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Pengambilan sampel menggunakan metode snowball sampling dengan dihitung besaran sampelnya itu menggunakan rumus Rameshow 1997. Adapun data yang dikumpulkan akan diolah dengan program SPSS dan presentasi Excel, sehingga menghasilkan distribusi frekuensi dan presentasi. Di mana kuesioner FIND-RISK ini ditemukan berasal dari Finlandia, kemudian dikembangkan pada tahun 2001 dan terdiri dari 8 pertanyaan yang di mana kuesioner ini bisa memberikan ukuran kemungkinan berkembangnya DM tipe 2 selama 10 tahun ke depan kepada responden. Adapun kriteria penelitiannya, kriteria inklusinya itu mahasiswa tingkat 3 angkatan 2019 FK Unisba yang tinggal di Jawa Barat dan bersedia berpartisipasi pada penelitian ini. Adapun kriteria eksklusinya merupakan mahasiswa tingkat 3 angkatan 2019 FK Unisba yang tinggal di Jawa Barat yang sudah terdiagnosis diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Penelitian ini sudah berdasarkan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan dan disetujui berdasarkan ethical approval. Kemudian, adapun hasil penelitian dan pembahasannya, gambaran DM tipe 2 pada mahasiswa tingkat 3 FK Unisba berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, di mana jenis kelamin perempuan ini memiliki risiko tinggi mengenai DM tipe 2. Kemudian, berdasarkan usia, ditemukan bahwa adanya gambaran risiko DM tipe 2 pada responden. Artinya,
DM tipe 2 ini bisa menyerang setiap usia dan setiap usia berisiko mengalami DM tipe 2. Kemudian berdasarkan indeks massa tubuh, responden yang memiliki IMT lebih dari 25 kg per meter persegi memiliki risiko tinggi mengalami DM tipe 2. Kemudian berdasarkan lingkar pinggang, bagi responden yang lingkar pinggangnya lebih dari 94 cm pada laki-laki dan lebih dari 80 cm pada perempuan memiliki risiko tinggi terjadinya DM tipe 2. Kemudian berdasarkan aktivitas fisik, di mana responden yang rutin melakukan aktivitas fisik lebih dari 30 kurang dalam waktu 30 menit per hari beresiko rendah terhadap terjadinya DM tipe 2. Berdasarkan konsumsi buah dan sayur, serat pada buah itu bisa menghambat peningkatan glukosa dengan menghambat enzim gluconeogenesis. Adapun serat pada sayur dapat menemukan resistensi insulin dalam tubuh. Kemudian berdasarkan riwayat konsumsi obat darah tinggi, responden yang memiliki riwayat konsumsi obat darah tinggi memiliki resiko 2 kali lipat lebih besar mengalami DM tipe 2. Dan yang terakhir, berdasarkan riwayat pemeriksaan gula dan riwayat keluarga dengan DM, di mana keduanya ini merupakan menjadi faktor penentu seseorang mengalami diabetes mellitus tipe 2, karena keduanya ini beresiko tinggi terhadap DM tipe 2. Di mana untuk kesimpulannya itu, gambaran faktor risiko responden, yang pertama, mayoritas responden itu memiliki risiko low atau rendah, yaitu sebanyak 59,7%. Disusul oleh risiko slightly elevated atau sedikit meningkat, yaitu 30,6%, diikuti dengan metode dengan moderate atau sedang, yaitu 6,9%, dan yang terakhir itu ada resiko high atau tinggi, yaitu 2,8%. Nah, di mana dapat disimpulkan bahwa pada usia berapapun responden atau masyarakat itu bisa mengalami atau beresiko dari DM tipe 2. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.